Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak PWT Kabid DTK Bidang Dupa Dinas Pendidikan Bintan, Pak Zulkarnain, Ibu Korwas Bintan, Ibu Eliani MPD, Ketua P3G, dan Bapak narasumber. Segenap panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Bapak Ibu peserta yang hadir, segenap panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi hari ini, Senin tanggal 14 Desember 2020, sesuai rencana kita melaksanakan pelatihan BIMTEK PKB, PKG, SKP, dan Dupak. Ibu Bapak yang berhadir semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, yaitu kata pengantar dari Ketua Panitia P3G kepada Bapak Syahrizal SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wal insani ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arianto Esos selaku PLT bidang ketenagaan. Yang saya hormati Bapak Zulkarnain SE selaku pengelola penilaian Dupak atau PAK Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Yang saya hormati Ibu Korwas ikut hadir bersama kita, beliau daring ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan segenap panitia, seterusnya Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyusunan Dupak, SKP, PKB, dan PKG. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama walaupun tidak bertatap muka langsung tapi bisa bertatap muka melalui virtual. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat, kita termasuk dalam barisan panjang orang-orang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, selama ini diwakili oleh Bapak Arianto Esos. Izinkan kami untuk melaporkan kegiatan ini. Yang pertama, yang melatar belakangi kegiatan ini kami sebagai guru penggerak yang kita sebut dengan penggerak pengembang profesi yang beberapa bulan yang lalu sudah diresmikan ketika kita kegiatan Opis 365 ya, lantai dia. Yang melatar belakangnya ada keterkaitan antara PKB, antara PKG, SKP, dan Dupak. Berdasarkan latar belakang pentingnya hal itu, maka kami sebagai guru penggerak memfasilitasi teman-teman guru dan kepala sekolah
melalui kegiatan penyusunan dupa. Tentunya harapan kita dupa tahunan kita lancar ke depannya. Adapun sebagai dasar hukumnya, pertama, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 03 tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit. Kemudian Peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 46 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil pendidikan nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Dengan surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bintan nomor 400 perihal tentang koordinasi tentang jabatan fungsional guru. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan nomor 823 Distrik _361 perihal pentingnya tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu guru, kepala sekolah terkait dengan PKB, SKP, dan penyusunan dupa. Sasaran pelatihan adalah guru dan kepala sekolah, dan perlu kami laporkan bahwa jumlah yang terdaftar 225 Pak Anto. Mudah-mudahan bisa bergabung semua, walaupun tak bisa masuk room, tapi ada melalui YouTube pemateri atau narasumber dari kita, oleh kita untuk kita, yaitu tim penggerak guru ini lah Pak. Masuk Bu Nelwati, Pak Doni, Pak Suryanto, termasuk kami sendiri. Waktu pelaksanaan, insyaAllah tanggal 14 sampai tanggal 16 Desember. Peserta yang memenuhi syarat kita berikan sertifikat secara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada Dinas Pendidikan yang telah mensupport kegiatan ini dan segenap panitia. Ini kita lakukan secara gratis, sertifikatnya gratis. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Kita bermanfaat untuk teman-teman guru, sehingga teman-teman tadi yang belum bisa menjadi bisa ke depan, sehingga semakin banyak jumlah guru kita yang menyusun dupa, tidak ada lagi dupa yang dibuat secara rapel, itu istilahnya kan. Untuk itu kepada Pak Rianto, mohon kiranya tunjuk ajarnya, arahan ajarnya kepada kami, sehingga kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar. Ada informasi-informasi yang penting yang disampaikan untuk peserta kita dan untuk kita semua. Mohon kiranya Bapak nanti membuka secara resmi kegiatan ini. Demikian saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah-kata dari bidang Dupak Dinas itu Pak Zulkarnain SD, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kabid PTK, Bapak Arianto Esos. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber. Yang kami hormati Ibu Korwas. Yang kami banggakan panitia penyelenggara kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita masih bisa berkumpul sama-sama dalam acara daripada tim penggerak ini, yang bagi kami itu sangat luar biasa, karena kami merasa ini sangat sekali membantu daripada tugas kami. Nah, pertama saya perkenalkan, nama saya Zulkarnain SE. Saya di Dinas Pendidikan ini 3 tahun, bekerja di bagian kepangkatan ini, yang merupakan salah satu tupoksi saya sekarang di Kasubag tugas pembantuan. Itu baru cukup banyak masalah yang kita hadapi. Warga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, maka kita berupaya
berinovasi, berupaya agar kita juga lebih baik ke depannya. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarijal bahwa dasar kita yaitu Permendikbud nomor 35 tahun 2010, dan untuk kepangkatan sendiri itu di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 yang pasal 21-nya itu menyatakan bahwa penilaian dan penetapan angka kredit bagi guru jabatan fungsional tertentu itu minimal 1 tahun sekali. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kami. Kemarin kami meminta kawan-kawan guru untuk segera membuat dupa tahunan sampai dengan 2019. Nah, dan alhamdulillah dari sekian ribu guru yang ada di Kabupaten Bintan yang pegawai negeri sipil itu yang sudah punya penetapan angka kredit sampai tahun 2019 itu sekitar 759 orang. Itu alhamdulillah bagi kami. Artinya apa? Kita memang sadar bahwa itu memang harus kita lakukan setiap tahun. Ya Pak? Nah, ini juga menjadi target kami ke depan bahwa kita ke depan akan melakukan ini tetap fokus bahwa penilaian angka kredit, penetapan angka kredit akan dilakukan setiap tahun. Untuk tahun 2021, Dinas Pendidikan hanya menilai tahun 2020. Ini harapan kami bahwa apa yang kami lakukan sekarang, jadi yang 2019 ke bawah sekarang ini yang sampai 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya sampai sekarang, di tahun 2021 kami hanya menilai tahun 2020. Jadi ini mungkin masih ada waktu sekitar setengah bulan. Kami masih menerima yang ke bawah tadi. Kami walaupun surat edaran dari Dinas Pendidikan itu terakhir tanggal 22 September lalu. Mereka seharusnya sudah masuk, tapi kita masih perpanjang terus. Kami masih kasih kelonggaran dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini yang belum, kan tadi baru 700 nih, yang belum bisa menyelesaikan dupanya. Nah, ini harapan kami. Nah, di dalam penilaian dupa juga, banyak juga kami hadapi permasalahan-permasalahan. Nah, ke depan kita juga terus berusaha memperbaiki baik dari kualitasnya, baik dari dupa yang dikirim Bapak Ibu ataupun dari pak yang kami terbitkan yang masih mengalami beberapa kesalahan, dan ke depan kami inginkan Bapak Ibu terima pak nantinya dan itu Bapak ngerti gitu, Bapak Ibu ngerti. Kenapa? Dengan adanya pak tahunan ini harapan kami itu dua, selain kita sesuai dengan aturan yang tadi, yang kedua Bapak Ibu guru sudah bisa menentukan kapan saya naik pangkat. Kalau Bapak Ibu sudah ada nilai setiap tahun, Bapak udah tahu unsur penunjang saya kurang berapa, unsur utama saya kurang berapa, publikasi ilmiah saya kurang berapa, itu bisa kita kejar. Dan Bapak Ibu sudah tahu gimana caranya. Jadi kita ini berusaha agar apa yang Bapak Ibu nanti buat ke depan itu akan lebih baik. Kenapa? Untuk saat ini karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu buat itu sudah mulai kami rekap. Jadi baik judulnya, metodenya dan segala macam itu sudah kita mulai rekap. Dan ini akan kita kembangkan terus gimana. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mulai tadi dari TKG juga sudah ada ya Pak ya, itu salah satu penilaian. Nah, untuk dupanya sendiri juga kami rasa jika Bapak Ibu terus mau mengembangkan diri, mau belajar, nah ini dengan kesempatan yang sekarang ini silakan ditanyakan ke narasumber kita. Karena apa? Pengalaman kami juga
dari apa yang kami lihat kemarin, apa yang dilaksanakan di CEK oleh BKD Bintan, apakah sama dengan yang kita nilai gitu? Karena apa? Menurut kami yang di CK kemarin itu hanya berdasarkan permen PAN. Kita permen PAN itu luas, tidak hanya untuk guru, juga untuk fungsional-fungsional yang lain. Nah, kita di sini kita lebih fokus kepada guru. Artinya apa? Kita sudah masuk di Permendikbud nomor 35 tahun 2010. Itu ada perbedaan. Dari cara menilainya juga itu ada beberapa yang berbeda. Dan ini juga harus kita pahami gitu. Kenapa sih yang kemarin tidak sama dengan ini? Kemungkinan nantinya. Tapi ya itu tadi. Karena kami juga bekerja. Dasar kita kerja adalah peraturan menteri. Nah, kaitannya nanti ke sana. Ini kita pinginnya ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan yang tadinya tidak bisa membuat dupa, ini banyak nih yang komplain ke saya nih, Pak, kami sekolah tak bisa buat dupa, Pak. Nah, ini banyak yang ke saya nih. Tapi dengan adanya kegiatan ini ke depan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa membuat dupanya sendiri. Minimal dupa dulu lah, sebelum nanti kita coba ke karya tulis yang sampai kan ini 3 hari. Artinya minimal dupanya dulu selesai. Nah, ini yang kami harapkan ke depan. Dan saya pribadi cukup konsen dengan masalah penilaian angka kredit ini, dan saya akan terus ikuti, termasuk yang terdaftar tadi. Yang dari 225 ini, ke depannya akan saya lihat terus apakah hasil dari pelatihan ini betul-betul ada manfaat tidak. Jangan sampai kita hanya sudah pelatihan, ternyata nanti yang masuk sampai tanggal 30 ini nggak ada nih tambahan nih. Nah, ini luar biasa sama kami nantinya. Saya cek juga nanti nih, saya akan minta ke panitia nama-namanya yang sudah ikut, yang belum mengirimkan dupanya, nanti kita coba sampai tanggal 30 apa masalahnya lagi. Nah, ini mudah-mudahan, tapi kami yang mengharapkan betul, kami yakin Bapak Ibu pasti bisa membuat dokumen usulan penilaian angka kredit. Jadi kita ini hati-hati nyebutnya. Kalau dupa itu baru penilaian. Kalau pak sudah penetapan. Nah, kita ini suka samakan semua. Jadi kadang-kadang kawan-kawan pun bingung nih, apa itu dupa, apa itu pak. Nanti salah juga kita nyebutnya. Juga yang perlu kami sampaikan bahwa untuk penilaian angka kredit ini kami mengharapkan apa yang Bapak Ibu buat dan apa yang Bapak Ibu usulkan di tim nilai itu bisa Bapak Ibu pertanggungjawabkan. Itu juga penting. Ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu minta dinilai juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita sama-sama ke depan, kita berusaha lebih baik lagi. Kami pinginnya sih kita Bintan ini tidak ada masalah lah. Untuk masalah penilaian angka kredit. Sama tetangga sebelah dinas kesehatan, mereka semua sudah rapi di penilaian angka kreditnya. Sama, mereka juga fungsional, tetapi mereka sudah rapi. Nah, ke depan kita juga berusaha minimal baik di administrasinya kita juga sudah mulai rapi. Untuk itu, seandainya di penilaian penetapan angka kredit yang diterbitkan ada salah, Bapak Ibu sudah bisa langsung minta diperbaiki ke kami. Jadi jangan terima Pak itu terima saja bawa balik. Sudah di rumah, sudah kalau sebulan tak masalah. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun baru bilang Pak saya salah. Jangankan ini jenis kelaminnya salah pun dia udah tahu. Dia perempuan, ternyata dia laki-laki. Di Paknya dibikin perempuan. Dinipnya juga perempuan salah, double tahun-tahun, punya dari salahnya semua. Nah ini juga concern kami, apa yang kami buat belum tentu juga 100% benar, bisa dikoreksi gitu. Karena kami juga ya berusaha maksimal mengurangi kesalahan. Tapi kalau sudah salah sekali, biasanya berurut tuh salah terus. Tapi kalau misalnya sudah diperbaiki,
akan benar. Bapak Ibu punya motivasi lebih untuk ini, karena ini juga untuk Bapak Ibu semua. Kami harapkan Bapak Ibu benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sama-sama kita lihat hasilnya. Tidak sertifikatnya Pak Kabit, tapi dupa yang Bapak Ibu kirim ke kami. Nah, mudah-mudahan kita di Bintan lebih baik lagi di dalam penilaian angka kredit, dan ini juga kerjasama, butuh kerjasama kita semua, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, sama-sama tidak memberatkan guru dan tidak memberatkan kami dan tidak memberatkan tim penilai dalam nilai. Tapi kalau rapel tadi kan luar biasa tuh, satu orang bisa segini kan, wah itu kan luar biasa. Tapi kalau sudah tahu semua saya butuh apa, kurangnya apa, saya yakin ke depan kita akan lebih baik. Saya rasa cukup dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Zul. Insya Allah ya Ibu Bapak, insya Allah kita akan wujudkan apa yang beliau cita-citakan ke depannya. Akan terbit Pak dari masing-masing kita. Dan sambutan dari Pak Kabit PLT, Kabit GTK Dinas Kabupaten Bintan, sekaligus akan membuka acara. Bapak Haryanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Zulkarnain, Kasubag Tugas Perbantuan yang menaungi tentang kepangkatan, termasuk di dalamnya Dupak, Pak, dan lain sebagainya. Yang kami hormati Pak Sahrizal, Bu Nelwati, dan rekan-rekan narasumber dari Tim Penggerak Pengembangan Profesional Guru atau P3G, dan juga rekan-rekan panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana sampai dengan hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan sampai seterusnya kita tetap diberikan kesehatan walaupun di luar sana masih ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bencana virus atau wabah tersebut. Amin. Dan tak lupa salawat salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kami banggakan, yang hadir bersama-sama kita di sini, Bapak Ibu peserta dari kegiatan penyusunan Dupak yang dilaksanakan secara daring mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020. Selamat bergabung Bapak Ibu semua yang kami banggakan, dan lebih kurang berjumlah 225 orang yang hadir secara langsung melalui Zoom meeting ini karena kapasitasnya terbatas, lebih kurang 100, dan sisanya bergabung melalui YouTube. Semoga ini tidak mengurangi maksud dan tujuan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat bergabung langsung di Zoom meeting. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam dari pimpinan, dalam hal ini Pak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris. Seyogianya mereka atau beliau-beliau ini ingin hadir bersama-sama kita di sini, tetapi dikarenakan jadwal dari kegiatan yang cukup padat, mereka tidak dapat hadir bersama-sama kita dan menugaskan saya untuk memberikan sedikit materi sekaligus membuka kegiatan ini. Semoga dengan ketidakhadiran mereka tidak mengurangi maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, terutama yang dimotori oleh rekan ataupun mitra partner dari Dinas Pendidikan, yaitu Pak Sahrizal dan Bu Nelwati selaku pengawas sekolah. Hal seperti inilah yang kami harapkan.
mengingat dan menimbang jika mengharapkan pure dari Dinas Pendidikan yang sifatnya tatap muka, kami juga mengalami keterbatasan anggaran. Saya khususnya dari bidang PTK sudah mengusulkan kegiatan ini, bahkan kegiatan lainnya itu setiap tahun, Pak Sarizal. Semua kegiatan untuk peningkatan ataupun pengembangan karir guru kita usulkan setiap tahunnya. Tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada, terutama dilakukannya refocusing sehubungan dengan anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19, akhirnya kegiatan ini tidak dapat terakomodir satu pun, terutama di tahun 2021 nanti. Tahun 2021, satu kegiatan peningkatan karir pun tidak bisa terakomodir. Nah, makanya kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dari tim penggerak pengembangan profesional guru yang mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini secara daring. Karena memang daring ini sangat memungkinkan di masa seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini syukur alhamdulillah kalau saya lihat di daftar yang dibuat oleh Pak Sarizal, ini cukup banyak materi yang akan diisi di kegiatan ini. Selain dari Dupak tadi, ada PKG, PKB, dan juga SKP. Ini sesuatu hal yang saya nilai cukup padat jadwal kegiatannya, karena biasanya kami di dinas itu untuk satu kegiatan kita memfokuskan pada satu hal, tapi ini bisa dirangkum dalam 4 hal. Ini luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu seperti disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi, jangan sampai tidak mengikuti secara optimal, karena ini sangat jarang sekali dilaksanakan. Dan hasilnya mudah-mudahan seperti disampaikan oleh Pak Zul tadi, kita berharap bersama juga nanti akan optimal di semua materi yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, benar apa disampaikan oleh Pak Zul tadi, kami di bidang PTK sampai saat ini bahkan kewalahan dengan guru-guru kita. Bahkan maaf, masih ada guru kita yang tidak tahu apa itu Dupak, apa itu PAK. Saya sampai istilahnya itu mengenyitkan dahi. Seorang guru tidak tahu Dupak, tidak tahu juga PAK, terus selama ini apa saja yang dilakukan gitu. Itu kan apa ya Pak Isya? Saya jadi bingung gitu. Nah itu kan orang guru melakukan PAK dan Dupak tadi untuk kepentingan yang bersangkutan juga. Tapi begitu kita tanyakan malah yang bersangkutan bingung. Nah ini yang menjadi tanda tanya kami, apa yang sebenarnya terjadi di Bapak Ibu guru kita, dan kemana, ke arah mana selama ini Dupak dan PAK-nya tersebut. Pada saat kita cek, yang bersangkutan ada Dupak-nya, bahkan ada PAK-nya, tapi pada saat ditanya bingung. Nah inilah yang akan kita coba memberikan materi kepada seluruh guru-guru kita supaya tahu apa itu Dupak dan juga PAK. Bahkan sampai dengan saat ini PAK Pak Zul dari 2015 itu masih ada yang belum diambil. Itu ada di bidang PTK, itu Pak Erik hampir setiap hari dipusingkan dengan Bapak Ibu guru untuk mengambil PAK-nya. Bayangkan 2015 sampai sekarang 2020. Itu kalau PAK-nya masih ada ya. Nah, dengan perpindahan kita, dengan terbitnya peralihan tadi dari bidang kemarin sekretariat, khususnya di Unpad, peralihan ke PTK, tentu berkas ini akan beralih. Nah, kita khawatir berkas seperti ini tercecer, lantas Bapak Ibu tidak memegang arsipnya, kan bingung. Tidak mungkin kita akan terbitkan lagi PAK yang baru kalau Bapak Ibu hilang PAK-nya. Nah, makanya kami sama-sama berharap dinas ada arsipnya, Bapak Ibu guru juga ada memegang arsipnya. Jadi pada saat ada yang hilang, salah satu bisa kita fotokopikan kembali.
Inilah keinginan kami bersama. Nah, Bapak Ibu juga kami kemarin sudah melaksanakan pelatihan pembuatan dan penyusunan dupak ini secara tatap muka. Lebih kurang 3 tahun ya Pak Sarizal ya. 3 tahun dengan kapasitas peserta setiap periodenya itu 40 orang. Kami berharap dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pelatihan kemarin dapat mendiseminasikan kepada teman-teman yang belum bisa ikut di kegiatan yang sama. Jadi hal ini tidak terputus. Contoh, saya ikut pelatihan, terus saya mendiseminasikan ke Pak Zul, ke Pak Suharyanto. Jadi Bapak Ibu yang tidak ikut juga tahu seperti itu. Nah, jangan sampai putus di kita. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sarizal tadi, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita ke depannya. Apabila kita menularkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Inilah harapan kami. Jadi Bapak Ibu yang belum mampu dan belum tahu mengenai apa itu dupak, seperti apa pembuatan dan penyusunannya, silahkan koordinasikan kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan. Dan jika memang Bapak Ibu ingin langsung kepada timnya, dalam hal ini ahlinya, tim penilai kita di Dinas Pendidikan itu ada 4 orang. 2 dari sekolah dasar, dari SD, tim penilai untuk guru-guru SD, dan 2 dari tim penilai untuk guru-guru SMP. Di luar dari itu, bukan tim penilai kepangkatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. 4 orang tadi, untuk SD itu Pak Sarizal, dan juga Pak Suwanto. Untuk SMP itu Bu Eristina dan juga Pak Agus. Nah, Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan Bapak Ibu tim penilai ini kapanpun. Bapak Ibu tim penilai siap membantu Bapak Ibu dalam hal untuk masalah dupak dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepangkatan. Nah, kalau untuk karya ilmiah, ini sebelah saya Pak Sarizal ini masternya nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau mengenai karya ilmiah, karena beliau juga menjadi narasumber pada saat kita melaksanakan kegiatan kemarin. Jadi jika ada kendala, tak selesai di sekolah dengan teman-teman sesama Bapak Ibu guru, silakan koordinasikan dengan kami di dinas. Kami siap membantu kapanpun. Nah, Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Pak Zul tadi, ini benar adanya. Sebenarnya dari kemarin kami sudah mewajibkan hal ini. Tetapi dikarenakan Bapak Ibu masih banyak yang beralasan ini itu, karena kita belum mewajibkan. Tapi syukur Alhamdulillah begitu ditangani oleh Pak Zulkarnain dengan diterbitkannya surat Dinas Pendidikan perihal pak tahunan, Bapak Ibu seorang guru diwajibkan membuat dupak tahunan. Itu kewajiban Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ajukan ke dinas, akan dinilai oleh tim penilai, baru nanti jika memang hal itu benar, akan diterbitkan paknya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena ini aturan Bapak Ibu. Aturan yang mengatur bahwasanya dupak itu secara tahunan. Informasi yang saya dapatkan di kabupaten kota terdekat dengan kita, bahkan sudah lebih unggul. Kenapa saya bilang lebih unggul? Mereka meminta Bapak Ibu guru mengajukan dupak itu bukan lagi tahunan, tapi per 6 bulan atau per semester. Nah, ini suatu kemajuan kalau menurut saya yang pantas kita tiru. Kalau mereka sudah bisa 6 bulan, kita sudah jalan 1 tahun, sudah cukup Alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa nanti ke depannya sama seperti mereka, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Dan kami konsen pada saat ini, kami minta bantuan Bapak Ibu bersama, kita fokus menyelesaikan dupak tahunan. Seperti yang Pak Zul sampaikan tadi, nanti untuk 2021 yang hanya dinilai dupak tahunan Bapak Ibu tahun 2020. Nah, tolong yang mundur ke belakang, tahun ini diselesaikan. Ini kesepakatan kita bersama, karena di luar dari itu, tim penilai tidak akan menilai dupak Bapak Ibu yang mundur sekian tahun ke belakang. Kami memang harus berlaku tegas seperti ini Bapak Ibu, bukan kami tidak punya hati nurani,
Tetapi kalau tidak sekarang kami lakukan hal ini, kapan lagi akan kita benahi satu persatu secara baik. Ini juga untuk Bapak Ibu bersama. Bayangkan, Bapak Ibu membuat satu dupak tahunan saja, terkadang masih ada yang berkeluh kesah ke kami. Nah, bayangkan pada saat Bapak Ibu harus membuat dupaknya itu secara lapel 4-5 tahun. Itu saya sendiri nggak dapat bayangkan Bapak Ibu. Dengan waktu yang terbatas, Bapak Ibu membuat dupak tahunannya tadi, nanti ujung-ujungnya apa? Salah semuanya. Di copy paste, lantas tidak diubah karena tadi berburunya dengan waktu, akhirnya yang dikumpulkan salah. Ini juga menjadi beban nanti bagi tim penilai untuk menilai hal ini. Nah, Bapak Ibu, kami juga berharap dengan terlaksananya kegiatan ini dan juga kegiatan tatap muka yang lalu mengenai penyusunan dupak, Bapak Ibu bisa membuat dupak secara mandiri. Kenapa saya bilang secara mandiri? Ini sama dengan SKP maupun EKIN kita. Ini kan tugas Bapak Ibu masing-masing. Yang artinya Bapak Ibu yang lebih tahu tugas dan akan dituangkan ke dalam administrasi. Dupak ini kan salah satu administrasi bagi seorang guru. Nah, EKIN, dupak, itu kan dari apa yang Bapak Ibu lakukan dituangkan ke dalam administrasi berupa berkas. Kan nggak mungkin nih Bapak Ibu yang melaksanakan, lantas nanti orang lain yang Bapak Ibu tugaskan untuk membuat. Artinya, pada saat nanti kita lakukan cross-check, hasilnya berbeda. Dan Bapak Ibu, saya baru pulang hari Sabtu yang lalu dari Pekanbaru, dari BKN, koordinasi dengan BKN. Kedepan kita akan membuatkan surat pernyataan, Pak Zul. Surat pernyataan yang isinya bahwa semua yang Bapak Ibu buat, semua yang Bapak Ibu ajukan, itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Pada saat nanti ditemukan oleh penilai, ini plagiat ataupun dibuatkan oleh orang lain, nah konsekuensinya yang bertanggung jawab adalah Bapak Ibu sendiri. Dan surat ini kedepannya akan kita lampirkan ke BKN. Jadi nanti pada saat BKN mengklarifikasi data Bapak Ibu mengenai kenaikan pangkat, itu langsung berhubungan dengan Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban dari apa yang Bapak Ibu lakukan ini, keaslian dan kebenaran realnya. Ini berdasarkan hasil koordinasi kami dengan BKN. Terus Bapak Ibu mengenai jabatan fungsional guru. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BKPSDM dan juga BKN. Untuk penerbitan Japung seorang guru itu ada beberapa syaratnya. Salah satunya itu sudah pasti seorang guru wajib S1. Terus wajib memiliki sertifikat pendidik. Dan bagi guru pemula wajib memiliki sertifikat induksi. Nah, 3 hal ini tidak bisa ditolerir Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Kami sudah pernah mengajukan ke BKN pada saat pengajuan pangkat. Itu tanpa sertif, Bapak Ibu tidak akan bisa naik pangkat dalam jabatan fungsional guru. Jadi intinya, sertif ini wajib bagi seorang guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Makanya kami dari Dinas Pendidikan itu selalu menggesa Bapak Ibu supaya secara cepat dapat mendapatkan sertifnya tadi. Karena dari total guru kita yang ada, SD, SMP, itu baru sekitar 800 atau 900 orang yang memiliki sertif. Nah, sisanya masih belum memiliki sertif. Ini yang menjadi fokus kami, bagaimana Bapak Ibu ini bisa memiliki sertif tadi secara cepat. Termasuklah rekan-rekan guru kita yang baru kemarin diangkat dari CPNS menjadi PNS. Lebih kurang 100 atau 99 orang.
seluruhnya belum memiliki cerdik. Ini menjadi beban bagi kita bersama, karena untuk memiliki cerdik secara mandiri itu belum diperbolehkan oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu yang dalam hal ini sudah bertugas menjadi seorang guru, hanya bisa untuk mendapatkan cerdik melalui program PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan ini untuk kuotanya itu ditentukan oleh kementerian. Artinya, jika memang Bapak Ibu kuotanya masuk di tahun ini, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus dari Pretes atau UKG, insya Allah akan ikut di tahun ini berdasarkan dari anggaran yang ada. Anggaran yang ada itu minimal biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh pusat ataupun daerah maupun dari Bapak Ibu secara mandiri. Nah, dari Dinas Pendidikan, kami tetap berkonsen untuk membantu Bapak Ibu dengan salah satu jalan. Kami apa istilahnya itu? Menalangi ataupun menanggung biaya pendidikan Bapak Ibu yang masuk dalam kuota untuk ikut PPGDJ di tahun berjalan. Ini konsen kami, konsen dari dinas, terutama dari Pak Kepala Dinas, supaya Bapak Ibu bisa ikut PPG dan masuk kuota di tahun pada saat Bapak Ibu lulus untuk percepatan pemilikan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Ini salah satu konsen kami. Bahkan 2 tahun yang lalu kita membiayai full Bapak Ibu yang ikut PPGDJ tatap muka, itu dari mulai biaya pendidikan sampai dengan biaya hidup, biaya transportasi, semuanya kita tanggung. Tapi dikarenakan sekarang anggarannya juga terbatas, kami konsen untuk menanggung biaya pendidikan Bapak Ibu. Dan itu sudah kami ajukan ke kementerian. Insya Allah mudah-mudahan, khususnya teman-teman guru kita yang dari Kemenak, guru agama, yang sudah keluar hasil pretesnya lebih kurang 30 orang, alhamdulillah saya nyatakan di sini, biaya pendidikannya ditanggung oleh Dinas Pendidikan. Dan untuk Bapak Ibu yang di bawah Kemendikbud, karena hasil dari pretesnya belum keluar, tetapi kami sudah mengajukan ke APBD, walaupun angka pasti dari hasil pretes itu belum kami dapatkan, kami sudah melakukan ancang-ancang dan mudah-mudahan juga bisa diakomodir di tahun ini. Jadi kita konsen bersama, saling bahu-membahu, bantu-membantu, Bapak Ibu fokus dalam hal pendapatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik, biar kami yang fokus untuk mencari dana bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan itu. Ini kami harapkan bersama. Pada saat Bapak Ibu mendapatkan kuota untuk ikut PPGDJ, itu diikuti, jangan ditolak. Karena daerah lain saja untuk ikut dan bayar secara mandiri mereka berebut Bapak Ibu. Kita yang sudah ditanggung biaya pendidikan, malah ada beberapa teman-teman yang belum bersedia mengikuti dengan berbagai alasan. Ini Pak Ijal, saya juga bingung. Di tempat lain itu berlomba untuk ikut, bayar secara pribadi, kita sudah ditanggung, tapi masih ada, tidak semua memang. Ada 1-2 orang yang keberatan untuk ikut di tahun itu dengan berbagai alasan. Inilah yang sangat kami sayangkan. Karena kami, Pak Zul mungkin tahu, pada saat kami mengajukan anggaran di TAPD, khususnya di DPRD, itu kami bahkan istilah kita itu sampai berperang Bapak Ibu. Demi Bapak Ibu semua. Jadi anggaran yang ada itu misalnya hanya 5, kami minta tambahan jadi 10, bahkan 15. Guna Bapak Ibu jumlahnya kuota ini bisa kita tingkatkan lagi, misalnya dari 50 menjadi 100. Tetapi kalau kami sudah berupaya seperti itu, menjadi 100 orang, tahu-tahu yang bersedia ikut hanya 80 orang, nanti kami akan diserang balik oleh tim TAPD. Kemarin minta anggaran sekian banyak, tahu-tahu realisasinya hanya sekian. Kan inilah yang sangat sama-sama kita sayangkan. Jadi mari kita sama-sama saling membantu, saling bahu-membahu, demi juga Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
Karena begini Bapak Ibu, ke depan, dan ini sudah dibahas bersama dengan berbagai elemen, Pak Rizal, bagi Bapak Ibu guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik, nanti di tahun keberapa, itu sedang dirumuskan oleh kementerian, tidak akan lagi bisa menjadi seorang guru ataupun duduk dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini yang kita khawatirkan sebelum hal itu terjadi. Kalau hal itu terjadi, kan sayang. Bapak Ibu sudah dari awal menjadi seorang guru, tetapi karena tidak memiliki bupak saja, tidak memiliki sertik, Bapak Ibu tidak bisa lagi menjadi seorang guru. Artinya, hak-hak Bapak Ibu juga yang harus didapatkan dari seorang guru juga tidak bisa didapatkan. Nah, ini juga berlaku Bapak Ibu. Saya baru kemarin Pak Zul hari Jumat dapat data dari BKPSDM. Data guru yang tidak naik pangkat lebih dari 6 tahun. Ini berjumlah 71 orang. Kami diminta dibuatkan alasan kenapa 71 orang ini tidak mengajukan pangkat lebih dari 6 tahun. Nah, hasil klarifikasi nanti akan dicek langsung oleh BKPSDM kepada Bapak Ibu. Apa yang menjadi kendala sampai Bapak Ibu tidak mengajukan pangkat, bahkan lebih dari 6 tahun, Pak. Ini yang juga menjadi kekhawatiran kami, Bapak Ibu. Aturan tentang kenaikan pangkat bagi pengawas itu sudah keluar ya Pak Ijal ya, tahun 2018 kemarin ya. Jika seorang pengawas tidak mengajukan pangkat sampai tahun 2018, maka jabatan pengawas sekolahnya akan dicopot sementara. Itu aturan 2018. Dan di saat yang sama juga sedang dirumuskan aturan tentang guru yang sekian tahun tidak mengajukan kepangkatan juga akan dinonaktifkan menjadi guru. Artinya jabatan fungsional Bapak Ibu akan dinonaktifkan sementara. Dan hak Bapak Ibu mendapatkan misalnya selama ini sertifikasi, itu juga akan dinonaktifkan. Mungkin Bapak Ibu bingung ini, kok Pak ada Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, padahal ada yang belum S1, ya. Aturan yang lama itu memperbolehkan Bapak Ibu guru yang belum S1 untuk ikut dulu namanya itu PLPG kalau saya nggak salah. Dan keluarlah sertifikat pendidiknya, dapatlah sertifikasi. Ini syukur alhamdulillah, patut disyukuri Bapak Ibu yang belum S1 tapi sudah punya atau sudah mendapatkan sertifikasi. Ada beberapa teman-teman kita di Bintan yang mendapatkan hak istimewa itu, Pak. Tapi kalau sekarang, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi pada saat Bapak Ibu belum S1, belum mempunyai sertik, itu pasti Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Nah, inilah yang sama-sama kami gesa, bukan untuk siapa-siapa. Ini semuanya untuk kepentingan Bapak Ibu bagi seorang guru. Masa Bapak Ibu capek-capek ngajar seorang guru, tahu-tahu haknya sebagai seorang guru tidak bisa didapatkan, kan rugi. Yang dapat juga Bapak Ibu, yang tidak dapat juga Bapak Ibu. Dinas hanya fasilitasi saja. Pada saat Bapak Ibu dapat, artinya dinas sudah berhasil meningkatkan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. Inilah keinginan kita bersama, seluruh guru di Bintan punya sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi. Makanya kami giat getol dari awal kemarin supaya Bapak Ibu semua ini mendapatkan haknya sebagai seorang guru. Mudah-mudahan hal ini dapat tercapai dalam waktu dekat ya Pak Ijal. Karena satu RPJMD Restra yang lalu sampai dengan saat ini kita belum tercapai Pak Ijal. Salah satu indikator dari bidang PTK khususnya mengenai guru yaitu tadi
untuk penuntasan kepemilikan sertifikat pendidik. Mudah-mudahan di RPJMD dan di Renstra yang akan datang ini sampai tahun 2024 kita dapat memenuhi itu ya Pak Jul ya. Ini harapan kami bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini juga seperti disampaikan oleh Pak Zul tadi, tolak ukurnya nanti bukan sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan, itu bonus. Tapi tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini bagaimana Bapak Ibu dapat melaksanakan hasil-hasil dari kegiatan ini. Seperti halnya dalam penyusunan dupa. Itu contoh kecil, selain dari hal yang lainnya, SKP, PKG, dan juga PKB. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Zul tadi, benar, kita di Dinas Pendidikan khususnya sudah membuat satu acuan untuk penyusunan dupa ya Pak Sarjal ya. Nanti mungkin bisa di-share di kegiatan ini. Yang dari Bapak Ibu kemarin PNS yang baru dapatkan pada saat yang dilaksanakan di CK melalui BKPSDM yang diisi oleh BKN, itu garis besar, belum spesifikasi. Karena di sana mereka fokusnya untuk semua fungsional, termasuk yang di Dinas Kesehatan. Nah, kita di sini lebih memfokuskan kepada Bapak Ibu guru. Dan tahun 2019 ya, 18 sampai 19 ya, yang kita buat acuan itu kemarin. 19 ya. Nah, tahun 2019, Dinas Pendidikan sudah membuat satu acuan penyusunan dupa. Dan itu yang kita pakai. Jadi bukan yang didasarkan dari Bapak Ibu yang dapat dari CK kemarin, tapi yang didapat dari Dinas Pendidikan. Nah, nanti Pak Sarjal yang lebih lanjut menyampaikan mengenai susunan seperti apa, cara pengisiannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, untuk SKP, ini kan tak lama lagi atau mungkin Bapak Ibu sudah membuat SKP tahunan ya. SKP tahunan untuk tahun ini, karena kemarin kita berduka, Kabid PTK sudah berpulang ke rahmatullah, yang selama ini beliau yang menandatangani SKP Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saat ini pelimpahan wewenang untuk penandatanganan SKP tahunan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu dilimpahkan kepada saya sebagai PLT Kabid PTK. Data sudah kami share, sudah kami sharing ke grup kepala sekolah SD, SMP maupun TK. Nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai menyusun SKP tahunannya, ajukan ke Dinas Pendidikan, akan diperiksa oleh teman-teman saya di bidang. Jika memang sudah benar, itu akan langsung kami proses. Termasuklah yang kepala sekolah juga. Nah, khusus yang SKP untuk kepangkatan, kemarin sudah kami informasikan juga, mengingat dan menimbang hal itu kemarin dibutuhkan cepat dan sudah ada beberapa teman-teman yang mengajukan. Jadi kami sepakat untuk SKP kepangkatan masih nama almarhum dan akan kami bantu seizin dari keluarganya. Hari ini ya batas akhir Pak Jul. Nah, hari ini batas akhir untuk pengajuan usulan kepangkatan melalui Simantan. Jadi Bapak Ibu yang belum mengajukan, hari ini tolong diproses. Karena lewat dari hari ini, Bapak Ibu itu tidak akan diakomodir oleh BKPSDM untuk mengajukan pangkat periode April. Artinya akan mundur nanti ikut di periode Oktober. Jadi bagi yang belum, sekali lagi kami ingatkan, hari ini tolong diproses karena hari ini ditunggu sampai dengan pukul 12 malam ya Pak Jul. 12 malam melalui aplikasi Simantannya. Nah, untuk berkas hard copy-nya jika ada yang belum selesai, silakan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami, apalagi ini kegiatan yang memang diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu, tanpa ada dipungut biaya satu apapun,
dengan diakomodir oleh tim penggerak yang tadi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini secara optimal. Dan jika memang ada kendala, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu narasumber, biar kita cari solusinya bersama seperti apa. Dan mudah-mudahan hasilnya bisa kita dapatkan juga secara optimal ya Pak Syahrizal ya. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Zul, kami juga berharap kita akan lihat hasil dari kegiatan ini melalui tadi minimal pengajuan lupaknya untuk tahun ini dan tahun yang kebelakang itu bisa diajukan sebelum berakhirnya tahun anggaran ini. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian tambahan dari saya, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata yang kurang pas pada tempatnya. Dan sebelum saya tutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyusunan Dupak tahun 2020 melalui daring dengan ini secara resmi dibuka. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.